Halo, selamat datang di Jantung Sehat. Terima kasih kepada kalian semua yang telah mendedikasikan waktunya untuk mendengarkan dan melihat konten ini. Kami mengundang orang-orang yang benar-benar mengalami social problems dan bisa dibagikan secara subjektif dan terbuka. Tidak ada benar atau salah, hanya mendukung jalannya diskusi ringan ini tetap mengudara. Hope you enjoyed. Oke, balik lagi sama gua di Jantung Sehat. Sekarang ini gue sama Rizky, temen kampus gue yang bisa dibilang pageant Pageant enthusiast. pageant kali enthusiast. ya. Oke. Itulah. Oke. Gue mau ngomong Londoners coba tadi. Mohon maaf guys. Nah, sebenarnya gue pengen ngobrolin tentang beauty pageant. Pageant ya? Ya, Betul ya, benar. Betul. Atau kontes kecantikan Kecantikan. yang sekarang ini mungkin di Indonesia sebagai standarisasi wanita untuk terlihat lebih Apa? Cantik. cantik, lebih terhormat lah ya. Mungkin dari perspektif lu nih, beauty pageant itu sebenarnya apa sih? Berat ya pertanyaannya. Nah, Kayak iya. ala-ala top 3 Iya, Indonesia gitu. iya. Kan. Sebelum Agak kita berat nih, gitu kan. sebelum memelipir ke sesuatu yang Ya lebih dalam lagi lebih kali dalam ya. ya. Beauty pageant menurut gue tuh sebenarnya kalau secara garis besar sebuah kontes kecantikan yang dia tuh memperebutkan gelar sash mahkota secara garis besar gitu lah ya. Cuma kalau lo bilang jadi star kecantikan, gue sih mandangnya enggak ya, karena cantik tuh relatif. Itu udah basi sih. Ya emang bener dong, cantik tuh relatif kan. Secara mau gak mau emang basi, cantik tuh relatif. Karena relatif dan subjektif. Kalau lo mau lihat standar kecantikan, pasti akan berubah-ubah terus. Sama kayak Putri Indonesia, yang pemenangnya kan pasti berubah-berubah. Oke. Mukanya tuh nggak ada yang kayak dia pasti akan jadi Putri Indonesia gitu. Lu udah langsung masuk ke diskriminasi ini ya? Enggak dong. Jadi jatuhnya semua nggak standar kecantikan sih intinya. Masuk lah. Nggak Menurut harus gue cantik gini, gitu. apakah seorang putri Indonesia ada yang gendut? Apakah ya seorang putri Definisi gendut lo kayak gimana? mungkin gemuk, berisi, bukan gendut yang banget Kalau tapi gue tunjukin berisi. ada. Hah? Ada. Siapa? Di Indonesia? Iya. Jadi Putri Indonesia itu Menang nggak? lo bilang Putri Indonesia ya. Nah, Putri Indonesia itu kalau lo bilang kau harus cantik, namanya kan kontes kecantikan. Oke. Otomatis akan ya cantik pasti. Tapi nggak cuma itu doang yang dilihat. apa sih yang dilihat? Ada brand, beauty, and behavior. Oke, 3B ya. 3B itu dan juga kalau Miss Indonesia itu ada Miss Manner, Impressive, Smart, Wih, Social. Kalau nggak salah itu ya. bisa diulang lagi. Manner, Impressive, Smart, Social. Coba Oke. di-search dulu kali ya gue ya. Takut nih gue kayak perlu di-search gak? Enggak perlu. salah ya? Kalau impresifnya sendiri Biar mungkin bisa menggait orang gitu loh. Kan mereka secara langsung adalah brand ambassador dari negara ini. gitu kan. Nah ini udah melipir ke sini nih. Gue penasaran nih, apakah sebuah kontes kecantikan itu dieksploitasi dengan secara sengaja untuk kebutuhan seorang kapitalis gitu loh. Istilahnya lulusan dari seorang Ya, putri Indonesia, Miss Indonesia, kan pasti kan disokong sama namanya sebuah brand Perusahaan gitu kecantikan. kan. Abis lulus langsung jadi. Brand ambassadornya. Nah, itu Sekarang pageant tuh bisnis. ya sebenarnya. Nah, oke Pageant tuh kan? bisnis ya. Nah, Oh, berarti sebenarnya bisnis pageant kan? tuh bisnis. Bisnis kan? Pageant tuh bisnis. Ya mau gak mau pasti ada sponsor segala macem. Dan untuk mencetak seorang putri Indonesia tuh nggak murah pak gitu loh. Jadi ya wajar aja kalau misalkan nanti mereka akan menjadi brand ambassador sebuah brand. Nanti juga kan dari situ brandnya terkenal, banyak yang make, banyak yang laku, ujung-ujungnya buat nyari putri Indonesia lagi, buat nyari bibit-bibit wanita-wanita yang unggul. Berarti gitu. putri Indonesia itu bukan merepresentasikan Indonesia dari atas, dari kulit, dari ujung rambut sampai ujung kaki, tapi buat merepresentasikan produk yang sudah menyokong dia Kalau gue dong. mikirnya dua-duanya. Kan gue mikirnya dua-duanya. Gimana? Kan pageant is business juga. Satu sisi bisnis, dia merepresentasikan si brandnya itu.
di satu sisi lain dia juga akan merepresentasikan Indonesia karena kan dia nantinya akan ke kontes ajang internasional gitu loh. Ngerti nggak? Tapi gue pikir Dia mendingan jadi Putri Mustika Ratu. kayak gini gak sih? Pikir dah, gini nih. Kenapa dia logika Putri? dong. Iya, gue tau maksud lo. Kenapa gak Putri Mustika Ratu? Maaf Pak, Mustika Ratu, maaf. Lah udah aja to the point gitu. Lagian emang apa sih yang dilakukan Putri Indonesia atau Miss Indonesia? Enggak, gue yang Putri Mustika Ratu. Gue mikirnya Heeh. dari nama gak sih? Kayak kalau orang pasti mikir kayak Putri Indonesia. Berarti ya dia akan menjadi wanita Iya. tercantik di Indonesia. Kalau lo pakai nama brand pasti kayak yang ngikut juga gak begitu banyak Lah, gak sih? tapi kan dia lebih berat ke brand. Secara- Apa sih enggak secara nih apa sih sebenarnya yang Putri Indonesia atau Miss Indonesia lakukan yang bisa membuktikan bahwa oke dia merepresentasikan Indonesia, Mm-mm. dia melakukan apa yang udah misalnya udah terlihat lah istilahnya dan itu pun sering ya. Oke. Kan? Bukan nggak sesering ini ya, nggak maksudnya dia lebih sering ke negaranya dibandingkan ke brandnya. pada ke brandnya. Mungkin jatuhnya nggak akan negara ke yang langsung ke Iya, pemerintahan ha-ha. kali ya, mungkin ke masyarakat gue mandangnya. Mm-mm. Kalau dari Miss Indonesia sendiri, setiap tahunnya itu mereka punya project namanya Beauty with a Purpose. Itu juga nantinya akan dibawa ke ajang Miss World. Jadi kalau Miss Indonesia ke Miss World, Putri Indonesia ke Miss Universe. Gitu kan. Nah, Oke. mereka tuh membawa sebuah advokasi yang harus dibawakan di ajang internasional nanti. Nah, Mm-mm. tiap tahunnya pasti mereka ada project-project sosial. Miss Indonesia itu yang gue tahu pas tahunnya Maria Harvanti, Oke. itu dia bikin semacam MCK, pendidikan tentang sanitasi di daerah Banten. Kayak gitu. Pokoknya mereka tiap tahun selalu bikin kayak gitu. Untuk dibawa ke Miss World Beauty with Purpose. Jadi bener-bener Oke. lingkungan yang itu tuh kotor banget tempatnya. Kayak lo masuk sana tuh, maaf ya, bau. Oke. Bener-bener kayak ada kotoran di mana-mana. Mereka nggak tahu gimana caranya PHBS yang bagus tuh mereka nggak tahu gitu. Mm-mm. Miss Indonesia datang ke sana untuk memberikan predikat itu ke situ. Terus kalau ditanya lanjut nggak nih proyeknya gitu, Mm-mm. tetap berlanjut kok sampai sekarang dan emang akan terus berlanjut kayak gitu. Dan Tapi gue nggak pernah lihat berita apa nggak pernah di follow up sama beritanya apa Nah, nggak itu apa dia. kurang menarik kah Ka- setelah kalau menurut gue emang pageant tuh belum punya exposure yang gede gitu loh untuk media beritakan. padahal udah lama loh. Memang sudah lama. cuma Apalagi kan waktu zamannya di era di Indonesia itu tahun 60-an kalau nggak salah. kayaknya emang Sepertinya. 60-an ya. Waktu itu pernah waktu dilakukan sama seseorang Oh ya, mungkin yang untuk bukan Putri diajukan Indonesia di- kali ya. Gue bukan Putri Kayak Indonesia langsung tapi handpick lebih gitu ke ya? yang kontes kecantikannya itu. Iya, Maksud kontes gue kecantikan. gitu. kalau itu sih kalau sama pertanyaan lo sama pertanyaan gue sebenarnya kayak kenapa nggak banyak orang tahu gitu, bahkan lo sendiri nggak tahu Mm-mm. ya kan, kalau nggak gue kasih tahu nggak tahu gitu Nggak kan. tahu gue. emang exposure-nya tuh dikit secara nggak langsung. Kenapa Dikit orang banget. berlomba-lomba wanita-wanita di Indonesia yang semuanya cantik-cantik nih? Hah? Kenapa berlomba-lomba untuk menjadi putri Indonesia menjadi atau Miss seorang putri gitu. Indonesia? Alasannya sih apa sih? Kalau dari lu ya, Kalau dari gue ya, kalau yang dari gue yang lu penyuka, ya, ya. gue ngelihatnya adalah mereka tuh join ke sini untuk dapat platform mereka untuk menyuarakan suara mereka gitu loh. Contohnya nih, gue sebut satu nama deh gitu kan. Dia putri Indonesia, menyuarakan suara mereka. agak Jadi klise ya. berplatform. Ya oke Tapi sebenarnya menurut gue bener juga gitu Ah. ya. Gini deh, gue Mm-mm. sekarang Rizky, siapa gue gitu kan? Oke, Nggak ada yang mau dengerin orang gue, biasa orang paham. biasa gitu kan. Mm-mm. Terus kalau gue jadi putra Indonesia, mungkin suara gue akan terdengar gitu. Dan mungkin nggak semuanya, tapi seenggaknya ke beberapa pengikut gue yang mungkin ya puluhan ribu. Mungkin dari situ nanti akan nyebar ke teman-temannya dia juga, kayak gitu loh. Lebih ke platformnya itu sih sebenarnya. Kalau gue memandangnya di situ. Dan batu loncatan juga secara nggak langsung. Batu loncatan Untuk ke dunia di endorse. entertainment. Oh, oke. Ya kalau lihat Oh, iya. Putri Indonesia ini entertainment siapa aja sekarang? Siapa? Nadine Chandrawinata. Oke, udah hilang. Terus? Tapi dia sosialnya masih jalan. Oke. Kalau kan Nadine. Terus siapa lagi ya? Banyak sih artis Sri Devi.
Ya gue nggak tahu lah. Tapi lo gak tahu pasti. Iya. Ya, Sorry. Iya. Siapa lagi ya? Ada juga presenter di CNN. Oke, Dia gak tahu. menang. Dia Hmm. gak menang. Dia cuma pas finalis. Gue lupa dia dapat apa. Tapi dia gak menang. Banyak sih intinya. Banyak yang ke dunia entertain. Kayak jadi presenter, jadi host, kayak gitu. Tapi gak juga melupakan sisi sosialnya mereka yang terus jalan. Gitu sih. Oke, berarti memanfaatkan exposure yang ada Iya, ya. betul. Tapi dari kontes kecantikan itu balik lagi ke kontes kecantikannya. Kenapa kontes kecantikan itu hanya diperuntukkan untuk yang, maksud gue yang cantik-cantik, yang kalau kita lihat di TV, cantiknya ya emang gitu, maksudnya nggak ada yang apa gitu? Nggak ada. Gimana? Iya, Ayo lo gimana ya? diskriminasi lo. Iya. Maksud gue gini loh. Kadang gue juga jarang ngelihat yang kulit yang maksudnya hidungnya pesek. Oh, ngerti gue maksud lo. Maksud gue bukan ini ya. Badan tinggi, Badan rambut panjang tinggi, gitu kan, rambut panjang, mata kurus bagus, gitu lah biru. pokoknya. Iya, pokoknya ala-ala mencondongkan ke barat lah ya. Ngerti gue. Kenapa selalu yang dipilih itu? Yang kayak gitu. Ya itu gue gak mungkirin. Pasti namanya juga kontes kecantikan. Yang dicari cantik. Yang dicari fisiknya yang bagus gitu kan. Tapi kenapa sih gak ada kesempatan buat cewek-cewek yang lain gitu loh? Kalau lo mungkin dari sisi apa nih? Kan beauty Dan behavior. Beauty oke lah. Tapi banyak juga ada yang punya brain sama behaviornya tuh bagus banget, tapi dia ya kembali lagi sekarang kan namanya kontes kecantikan. Tapi dia membawa nama membawa nama Indo. Gimana ya? Dia tuh membawa sebuah nama negara. Maksud gue yang merepresentasikan negaranya itu kan bukan hanya cantik menurut gue. Iya kan mereka juga pintar, mereka juga membawa vokasinya tadi kan. Dan selain itu mereka juga membawa baju-baju desainer. Tapi ada nggak yang gue bukan diskriminasi ya, cuman apakah ada yang santai. Ada yang pendek gitu. Pendek, ada yang maksudnya yang agak hitam sedikit. Apakah ada yang menang? Putri Indonesia. Kalau kan cantik relatif nih. Kalau Putri Indonesia tahun 2019 kemarin itu yang top 3-nya mereka 170 cm. Maksudnya dibandingkan dengan putri negara lain yang tingginya lebih tinggi, itu jauh banget Indonesia, kayak lo kalau diri ya kebanting gitu loh. Sedangkan di tahun-tahun sebelumnya tuh Putri itu Indonesia minimal standar kan, tapi yang dicari juga tinggi juga kan. Yang Putri Indonesia enggak yang menang. Yang menang 170. Itu 170. Oke. Dan Miss Universe itu juga, gue tahu sih kenapa mindsetnya kayak cantik. Emang beberapa tahun dulu yang dipilih tuh emang kayak yang tinggi gitu kan, segala macam tinggi, cantik. Iya, yang akhirnya kan mendiskriminasi. Kalau cewek cantik tuh harus, cewek cantik tuh harus tinggi, harus putih, harus segala macamnya, itulah intinya kan. Tapi beberapa tahun belakangan itu mulai berubah. Kayak di Miss Universe sendiri ya. Di Miss Universe sendiri tuh dari tahunnya 2015 tuh Pia gue gak tahu tingginya ya. Oke. Kalau yang Prancis tuh menurut gue agak pendek. Terus di 2017 si Demi dari South Africa dia 170 juga dan dia menang Miss Universe gitu loh. Jadi kayak jadi standar tinggi kayak ya gak harus tinggi gitu loh. Mungkin menurut gue kenapa harus tinggi, selama ini dicari mungkin biar stand out kali ya dulu. Karena kalau lo berjajar nih tinggi sendiri kayak oh putri gitu, oh dia Putri Indonesia, dia Miss Indonesia gitu. Kalau pendek kan kayak kurang stand out mungkin orangnya, seperti itu. Oke, berarti aku bingung juga nih mau nanya apa lagi. Tuh intinya kalau lo tanya harus cantik, ya cantik relatif. Tapi pasti setiap yang jadi Putri Indonesia itu pasti cantik gak sih? Kalau ditanya Putri Indonesia cantik gak? Cantik gitu. Cuma pasti cantiknya berbeda-beda antara tahun per tahunnya. Iya sih. Beda-beda gitu kan. Cuma pasti ada satu sisi yang tiap-tiap orang itu ada keunggulannya masing-masing. Kayak yang di 2015 Anidia Kusuma Putri. Itu dia catwalknya segala macem. Itu catwalknya tuh kalau di Putri Indonesia atau kontes kecantikan tuh dinilai juga ya? Dinilai juga Kak. Saya kayak modeling sebenarnya. Cuma bedanya lo ada advokasi gitu loh. Dan lo apa? Advokasi tadi. Advokasi tuh? Kayak yang kegiatan sosialnya yang lo tadi ya? apa gitu. Gitu bedanya tuh di situnya sama modeling. Dan
kalau di modeling kan lo jalan nih. Mm-mm. Habis itu jalannya pun gue juga nggak tahu nih ya. Ternyata tuh katanya tuh jalannya tuh beda antara jalan pageant dan jalan modeling. Ngerti nggak? Masa beda sih? Katanya beda. Gue Perasaan juga- jalan lurus doang. Iya kan kita mesti kayak jalannya tuh beda di lo tapi Masa sih? gue nggak bisa bedainnya di mana tapi katanya beda, emang beda jalannya. Gimana pas dia jalan tuh bisa semua orang tuh tertuju sama dia gitu. Oke, udah jelas sih ya sebenarnya. Cuman selain yang gue sebutin, apakah ada stereotip lain nggak sih yang Apa yang yang kontroversial kali yang ya? kontroversial Ya paling ini yang bersinggungan dengan beauty pageant itu? bikini. Oke, Iya nggak nah sih? iya. Waktu itu kan ya oke lah, Indonesia ini kan adatnya ketimuran Timuran banget ya. banget. Adat ketimuran yang menjunjung sopan santun, aurat tutup lah Iya, segala betul. macam. Nah waktu itu kan tahun 2005 ya kalau nggak salah ya. Ya Artika ya kalau nggak salah. Artika. Iya. Nah Artika ini kan sempat bilang bahwa dia nggak mau pakai bikini kan. Waktu itu gue lihat di artikel tuh. Gue lupa. Dia sempat nggak mau pakai bikini, tapi Pasti. karena ya tuntutan dia udah masuk di Miss Universe kontes ya. Miss Universe itu, akhirnya dia menggunakan hal tersebut dan banyak Hujatan di Indonesia. hujatan, cacian. Kok jadi kayak jadi Ngejual badan ngejual gitu kan. badan, kemolekan tubuh. Iya. Menurut lu gimana? Itu perspektif orang sih sebenarnya kan ya. Heeh. Ya udahlah, ada orang yang berpendapat dengan itu ya biarkan aja gitu. Mm-mm. Ya kan menurut gue sih melihat hal itu kayak ya udah gitu loh. Toh mereka yang dibawa tuh nggak cuma bikini doang gitu loh. Mereka tuh pakai bikini cuma beberapa menit dari sepanjang dari whole acara, sepanjang acara itu. Tapi menurut Jadi- lu sebagai sebuah acara Miss Universe yang istilahnya kalau misalnya dibilang dia menjunjung tinggi kecantikan, kepintaran sama behaviornya Iya. itu, emang perlu memperlihatkan tubuhnya? Kan mereka role model kali ya. Menurut gue bisa dilihat juga lo Role model harus role model harus gimana? sempurna gak sih? Kalau ngeliat role model pasti lo harus maunya sempurna gak sih? Dan mungkin dengan bikini itu orang-orang bisa ngeliat kayak, oh badan yang sehat tuh nanti kayak gini loh. Gitu loh. Dia. Enggak masuk deh. Gue sih mikirnya gitu kayak untuk menunjukkan kayak, nih lo yang dilihat tuh jangan cuma bikini aja gitu loh. Kayak lo tuh bisa melihat kayak, oh nanti kalau gue rajin olahraga, rajin apa, gue bisa dapat badan kayak gitu. Selain itu gue dapat sehatnya juga gitu loh. Tapi bikin wanita-wanita Apa? wanita-wanita di seluruh dunia juga pengen Apa? terlihat seperti itu dong. Kan bagus juga gak sih? Toh buat Ada kesehatan mereka. Tapi Tapi ada in a good way ya. In a- oke. In a good way. Iya. Gue mikirnya in a wrong way ya. Iya, kayak lu ngapain gitu kan. Yang sampai Ya, anoreksia ya, segala macam kan. Mereka gak segitunya kok. Tapi kan ya gimana? Gimana banyak. Ya itu. Cuma menurut gue, bikin ini bisa Gue masih dihilangin kok. gue masih bingung kok. Lu bilang Menurut bisa gue dihilangin bisa. kan? Karena Miss World sendiri, itu di tahun 2013 kan dia di Indonesia. Mm-mm. Sejak saat itu, karena dia di Indonesia, Ngelihat. karena dia di Indonesia, dia di dunia, kontes bikininya dihilangin. Gak ada kontes bikini. Oke. Akhirnya sampai sekarang gak ada. Mudah-mudahan nih Miss Universe, Miss apa Oh. di Indonesia juga diadainnya, bikininya hilang, udah selama hilang tuh bikini gitu. Dan menurut gue bisa aja karena kalau lo lihat national pageant di negara lain itu kan, mereka tuh pakai ada bikininya. Cuma Oke. di Indonesia, Putri Indonesia, Miss Indonesia tuh nggak ada. Dan gue ngeliat reviewnya orang juga dan menurut gue bisa dilain, buktinya Putri Indonesia bisa kok kayak nggak ada bikini diganti pakai ada daerahnya kayak gitu. Iya, gue lebih suka ngelihat Putri Indonesia yang udah pakai baju-baju daerahnya Iya, masing-masing betul. yang justru lebih Ya, kalau nonton- terlihat wibawa iya, gue bilang. Betul. Kalau nonton Putri Indonesia, Putri Lebih Indonesia tuh pasti karakternya lebih karakternya lebih berbudaya. malah dia bisa merepresentasikan karakter daerahnya itu berasa pada saat dia pakai baju daerahnya dia. Iya benar, kalau di Putri Indonesia sendiri, ini gue ngomong Putri Indonesia ya, Oke. bukan di Miss Oke. Universe-nya gitu kan. Kalau di Putri Indonesia sendiri, Putri Indonesia tuh lebih berbasis budaya banget, Dil. Ah, Pasti oke. mengangkat budaya-budaya mereka masing-masing. Jadi Miss setiap Indonesia, Putri Indonesia, bedanya. Miss Indonesia berada di bawah naungannya Yayasan Miss Indonesia itu
chairwoman-nya Liliana Tanusudibio. Oh, gua kira Liliana Natsir. Jauh ya kak dari Syah gitu, dia lenggak-lenggok. Itu dia. Terus kalau Putri Indonesia di Oh, bawah berarti bos ya itu, media, yang bos gitu media. kan. Oke. Terus kalau Putri Indonesia itu di bawah nawangannya Mustika Ratu gitu. Dan beda juga Tuh kan? kalau Baru gua salah sebut tadi lo. bener kan? Kalau sebut apa lo? Siapa nih? Kalau- Oke. terus Ada lagi nggak bedanya? kalau ya Miss Dari World, dari segi pendiriannya Hah? udah beda. Oke, jelas. Tapi kalau yang kalau pengirimannya juga beda. visinya mungkin. Visinya sebenarnya sama aja sih. Intinya Sama lo aja. ngasih platform untuk wanita itu, para wanita Indonesia untuk Mm-mm. memsuarakan suaranya. Yang membuat gitu. beda, Yang bikin beda, gue ngelihatnya dari kadang orang bingung loh. ya emang banyak banget. Pasti lo mikirnya kayak Putri Bingung Indonesia. orangnya udah kontes kecantikan aja kayak elemen lah ya. Amin tuh kontes ketampanan loh. Iya, Male kontes pageant. otot. Iya, iya. Itu jelas tapi dia produk. Tapi dia memegang gelar juga sebenarnya Oh, iya, secara iya. langsung. Jadi, itu dulu. Iya, ntar dulu. Kalau bedanya Putri Beda itu Indonesia, dulu. Miss Indonesia. Kalau Mm-mm. Putri Indonesia itu, gue ngelihatnya dari kemasannya, Ah, dia lebih menjunjung tinggi budaya. Putri Indonesia itu. Kalau Miss Indonesia itu lebih modern. Kalau lihat dari ini ya, final night-nya. Oke. Ya. Jadi kalau Miss Indonesia tuh bajunya gaun yang enggak Oke. corak batik gitu loh. Dari kostum berarti Putri Indonesia itu pakai baju adat daerah, yang Iya, Miss Indonesia berbasis itu budaya. Kalau Miss Indonesia pakai itu agak lebih modern gaun lebih- segala iya, macam. Lebih ke internasional. ya. Kalau dari apa sih namanya ya? Mirip Sorry. skill-nya. Skillnya kan biasa, berarti skillnya beda dong. Apa yang Iya, dipertandingkan? ngerti Maksud gue. gua, ngerti kan? Kalau nggak, gue belajar lagi. Kalau Miss Indonesia ke Miss World, Ah. Putri Indonesia dia punya 3 lisensi. Apa? Putri Indonesia dia punya 3 lisensi. Jadi pemenang ketiga besarnya, satu ke Miss Universe, satu ke Miss Internasional, satu Oke. lagi ke Miss Supranasional. Kok banyak banget sih? Ya kan? Gue juga baru tahu deal. Gue tuh baru tahu ini sejak tahun 2014. Lu kok Kayak masuk universitas aja. parah banyak banget. Lu ada lagi Miss Intercontinental. Bidik misi. Terus apa lagi tuh? Paralel. Simak. Si. Jalur mandiri Nah, iya. apa. Sama. Terus lanjutin. Pageant tuh banyak banget. Ada Miss Grand Internasional. Heeh. Ada Miss Grand Indonesia. Bukan mall ya. Iya. Ada Gua Miss nggak Earth bego. Indonesia. Iya. Ada Miss Earth Indonesia. Ah. Ada Miss Earth. Mm-mm. Ada Miss. Gue aja gak hafal. Banyak. Pokoknya banyak lah. Pageant tuh banyak. Mm-mm. Cuma top 5. Top 6 lah ya. Itu Miss Universe, Miss International, Miss Supra, Mm-mm. Miss World. Balik lagi nih. Gue tadi nanya kan. Skillnya. Skillnya Apa yang membedakan Miss Indonesia Beda-beda dan Putri menurut gue. Indonesia? jadi ada mindset di kalangan pageant lovers. Oke. gitu kan. Kalau pemenang Miss Indonesia itu lebih public speakingnya itu lebih bagus daripada Putri Indonesia. Berarti yang di pertandingan adalah public speakingnya Iya. lebih dominan. Lebih dominan. Di Miss Indonesia. Karena mau masuk ke Miss Universe Miss World. mungkin. Miss World ya. Ya, Oke. betul. Kalau Dunia Putri Miss, ke ya. Miss Universe ya kayak itulah gitu. Heeh. Kalau di Putri ini mungkin kayak beberapa tahun belakangan udah mulai bagus kali ya Apanya tuh? public speakingnya. Maksud? Jadi tuh Yang pas- kemarin ke Seleo? yang keselio tuh apa nih? Keselio apa? Keselio jatah apa keselio? Bukan. Ada. Ngomong. Udah. Jujur gue gak tau. Itu yang Pancasila. Oh yang Pancasila. Itu Itu juga Putri. menjadi perdebatan. Itu Putri. Indonesia. Oke. Oke, udah beda nih Ya, ya. itu juga. Berarti udah Gue nonton di sana gue rasanya kayak anjir sayang banget gitu kan. Itu dia. Oke, harusnya lanjut. bisa- Ntar. Itu harusnya bisa menang dia. Ah. Karena pertanyaan itu Hmm. gagal. Jadi gue ngomongin apa? Tadi kan Public ngomongin speaking, public speaking-nya. iya. Miss Public Indonesia speaking-nya. public speaking-nya lebih Lebih bagus. bagus Oke. biasanya. Inggrisnya lebih cus lah gitu. Cuma Putri Indonesia mungkin di awal ini lo ngeliat di awal terpilih ya. Jadi pas Iya, lagi malam pas pemilihannya lagi- nih gitu kan. Oke. Miss Indonesia tuh public speaking-nya tuh lebih matang lah intinya. Cuma Mm-mm. untuk segi muka si catwalk kadang-kadang ada yang kayak harus di Mm. permak dikit. Di mana tuh? Ya di klinik kecantikan lah. gitu. Enggak maksudnya Perawatan lah. di Di dua-duanya di Di- Miss Indonesia, oh. di Miss Indonesia. Cuma kalau di Putri tuh selama ini keluhan pageant lovers tuh biasanya tuh pas kenapa lo nggak milih yang
public speakingnya udah bagus gitu loh. Jadi lo nggak perlu nge-training lagi mereka biar public speakingnya bagus kayak gitu. Kalau masuk kayak gitu ada TOEFL gak sih? Gak tau gue. TOEFL, Kayaknya IELTS? nggak ada deh. Gak ada ya? Gak ada. Oh gak ada. Gak ada. Oh, Iya susah. gak ada setahu gue. Padahal menjanjikan ya. Iya kan padahal gini. Menjanjikan. Terus ya kita maunya Kenapa? gue juga yang jadi putri Indonesia tuh yang Inggrisnya bagus, yang public speakingnya bagus gitu kan. Cuma ya yayasan lah yang mempunyai kehendak untuk itu semua gitu loh. Cuma public speaking Yayasan full ya. Cuma public speaking sebenarnya gue takut diserang sama Ah. Asian lovers yang lain. Gue bilang kayak gitu. Oke. Gue bilang kayak putri Indonesia public speaking gak bagus ya kan. Bukannya gak bagus, mungkin agak kurang aja Oh. gitu. Butuh latihan ekstra. Oke, berarti dari public speaking mereka beda. Iya, Oke. cuma tahu mulai 2 tahun 3 tahun belakangan udah mulai bagus. Udah bagus ya. Selain itu mungkin ada nggak? Selain itu, Kan lu sebagai fansnya nih, fans yang beda apa ya? kontes kecantikan. Oh, gue ngerasa Miss Indonesia tuh lebih terbuka. Yayasannya ya, ini gue tahu dari yayasan. Yayasan Miss Indonesia tuh lebih tertutup daripada Putri Indonesia. Saat lo bertanding ke internasional, lo membutuhkan dukungan orang dong. Dan Lo butuh dana. pageant lovers nih, lo butuh Enggak. orang buat ngedukung ngerti gak sih? Lo untuk vote, untuk segala macam Iya, juga gitu kan. Dana mah itu urusan Iya. yayasan lah ya gitu. Gak tahu sih itu mah. Gue mah bodo amat ya. Gak bodo amat sih gitu kayak. Kalau saya wanita mungkin saya beli Mustika Ratu gitu. Saya bukan wanita gitu. Intinya dia ngomongin apa ya? Gue lupa kan tiba-tiba. Yayasan. Iya yayasannya. Iya lebih tertutup. Kalau Iya. Miss Indonesia, kalau Putri Indonesia tuh lebih terbuka. Kayak Mm-mm. lebih open lah buat saran dan kritik untuk kolaborasi. Di yayasan itu. Itu lebih terbuka Putri Indonesia. Oh, dibandingkan. Miss Indonesia. Cuma Oh. 2 tahun belakangan ini atau 3 tahun belakangan ini Miss Indonesia udah mulai terbuka lagi. Udah mulai terbuka lah kayak Terbukanya tuh Gini loh. seperti apa sih? Gue Lebih nggak paham sih deket- vote lebih deket gak sih? deket Gua dengan juga- fansnya. Apa Iya gimana lebih sih? deket sama pageant lovers gitu. Lo mempertimbangkan saran dan kritikan dari orang-orang yang suka pageant nih kayak bajunya tuh jangan ini dong, bajunya tuh terlalu kuno gitu-gitu misalkan kan. Terus kayak apalagi ya kalau Ibaratnya kalau di artis tuh kayak yayasan ini kayak manajer eksklusif ya. iya, Manajer artis Iya. yang ngadain meet and greet ke Iya gitu. ke ininya, Nah, ke intinya, iya fans-fansnya. betul. Kalau Miss Indonesia tuh agak susah dulu. Kalau Putri tuh lebih Oh. gampang di approach-nya. Di approach-nya lebih gampang. Ya gitu. Oke. Terus apa lagi ya? Oke, udah deh. Stereotip lain ada? Stereotip lain. Ada nggak? Cinta gue dihujat gak ya? Enggak lah. Maafin ya Miss Indonesia. gitu kan. Maafin ya Miss Indonesia. Gitu. Oh. Jadi kalau dulu sempat ada namanya selempang dusta Pak. Apaan tuh? Kalau mewakili daerah masing-masing nih. Ya. Udah DKI gitu kan. Mm-mm. Lo orang Sulawesi gitu kan. Ada yang kayak lo sebenarnya bukan orang Selempang itu Selempangnya kan kayak ada- Abang None. Iya kan, Mm-mm. selempangnya tuh dusta. Jadi kayak lo bukan orang Sulawesi tapi lo mewakili Sulawesi gitu loh. Oh, selempang dusta. Oh, maksudnya perwakilan. Iya gitu. Astagfirullah, susah Perwakilan banget dah. selempang dusta. Selempang dusta. Emang bisa gitu? Dulu sih katanya di Miss Indonesia sempat ada kasus Berarti- kayak gitu ya. Cuma gue gak tahu gimana. Tapi susah loh Cuma kalau gak tahu itu sebenarnya gimana belakangnya gitu. Oh satu lagi, Miss Indonesia menurut gue audisinya terlalu tertutup. Kayak tiba-tiba muncul aja tuh 34 finalis gitu. tiba-tiba muncul Iya, ya. kalau Putri Indonesia. Diumumin sih kayak gue audisi nih gitu kan. Kan ke kampus juga kan. Tetangga-tetangganya gitu. Iya kan gitu ya. kan. Kayak diumumin lah ke semuanya gitu kan. Tiba-tiba muncul gitu. Kalau Putri Indonesia tuh kayak ketahuan gitu loh. Oh ini yang audisi tuh dia gitu. Oke. Kita ketahuan nih kayak oh dia gak lolos ternyata gitu. Ini terakhir sih. Tapi ini Terakhir. subjektif ya lah ya. Mungkin pendapat lu kan Hmm. beda dengan yang lain juga ya. Dan pengetahuan lu Iya. juga beda dengan yang lain. Ah, Di Miss Takut gue. Indonesia dan Putri Indonesia itu ada KKN nggak? KKN. Maksudnya dari segi apa Finansial. daftar, Oh, daftar. pendaftaran segala Gitu. macam. Jujur gue gak tahu kalau Nggak masalah tahu ya. ginian. Cuma Dari pendaftaran deh sampai karantina itu, pendaftaran tuh free kok. iya oke free. Tapi Cuma ada kalau KKN sesuatu kayak yang ini harus masuk gitu. ya Itu gua misalnya nggak ada tahu. rekomendasi referral Gitu segala tuh, macam. segala macam. Gitu Nggak tahu nggak ya, tahu. nggak tahu Udah ya. gak tahu dan gak mau tahu ngerti gak? Emang nggak ada julid-julidan lain nggak ada ya? Kalau jujur pasti ada lah. gitu kan. Tahun 2000. Gak apa-apa itu udah banyak kok. Cuma sebenarnya enggak gitu. Gue percaya enggak ada gitu. Cuma kalau omongan orang ada kayak 2017 Mm-mm. pemenang Putri Indonesia kan tuh pas ngomong top 3 itu ala-ala ketukar gitu loh. Apa? Kayak misalkan nih Aldila gitu kan, Ah. juara 3 gitu kan. Udah nih ternyata kayak salah.
Udah gadong diumumin. Udah kalau diumumin, tapi di atas panggung akhirnya diulang lagi. Oke, Akhirnya itu juara pernah 3 sempat ini juara 1 di Miss World ya, pernah ya. Miss Yang Universe. Miss Universe. Pernah. Gue bingung dah anjir. Miss World, Miss Universe. Itu pernah kan? Di Miss Universe Kejadian pernah itu. kejadian kayak gitu. Di Putri Indonesia juga pernah kayak gitu. Ya. Nah, dari gara-gara di situ akhirnya kayak dibilang putri titipan gitu. Padahal gue percaya Oh. sih enggak gitu. Oh. Gue sih percaya aja enggak. Pokoknya positif aja ya. Positif aja gitu. Maksudnya gue di sini cuma menikmati. Jadi kayak Iya untuk sih. masalah KKN segala macam ya udahlah gitu loh. Tapi Ya kalau, udahlah ya, yang penting misalnya kayak gue gak mau cari tahu lah KKN itu kayak itu urusan belakang gitu. Dan untuk ada masalah apa di antara mereka gue juga mau tahu. Gitu. masa sih nggak mau tahu. Mau tahu cuma gak mau. Nggak mau speak up aja Nggak ya. mau. Udahlah simpan aja ya di Iya, dalam hati. simpan aja di lo sendiri Iya, juga gitu loh. iya. Jangan sampai kayak Yang ada kan. penikmatnya nih terganggu dengan hal-hal kayak gitu. Betul. Oke. Apa lagi ya? Tadi gue mau Siapa ngomong lagi ya? sesuatu. Gitu. Ada apa? Satu lagi mungkin. Enggak. Gue lupa. Tapi gue tadi mau ngomong Apa? sesuatu. Intinya Apa? apa? Lo pasti Oke. ngeliatnya gini. Putri Ini Indonesia, deh. Miss Indonesia lo liat mewah gak? Kayak lo harus punya banyak uang untuk menjadi seorang putri atau Miss. Kalau lihat dari background semuanya sih orang ada semua. Menurut gue. Santai. Oke. Kalau menurut gue bisa iya bisa enggak. Gue Apa? selama ini juga mikirnya kayak Oke. lo kalau mau jadi putri Indonesia background lo harus kuat nih, sokongan dana lo harus kuat. Tapi gue ngelihat backgroundnya kedua kontestan itu Hah? dari kontes itu menurut gue orang-orang Berada semua. ada lah ya istilahnya pakai skincare lah ya sehari sekali Iya. lah. Cuma nggak semuanya kayak gitu kok gitu. Oh ya oke. Jadi Kan gue yang kontra nih. iya, nggak semuanya kayak gitu kok, Pak. Iya. Duit emang perlu gitu kan. Uh-uh. Untuk pas ke Miss Universe lo pasti perlu Pastilah uang nggak ada lah, yang ya nggak kan? nggak ada yang nggak perlu duit. Iya, belum pesawat, belum baju segala macam pasti perlu duit. Cuma kalau dibilang gue nggak ada duit, pasti gue nggak bisa nih jadi putri Indonesia gitu kan. Oke. Masih bisa kok gitu karena kan lo masih bisa cari sponsor kayak gitu. Intinya bahkan di South Africa yang Miss South Africa tuh organisasinya udah bilang intinya kalau lo nggak punya duit lo nggak usah ragu, ya lo join aja untuk masalah itu tuh Oke. nanti belakangan gitu karena ada sponsor lain-lain gitu. Cuma kalau lo melihat yang 2019 kemarin emang mereka tajir-tajir sih. Iya gitu. makanya gue juga sempat nonton kan Iya buat kan? kebutuhan research Iya, kan. Mereka tajir-tajir. Oh ya Pak. Allah, Kayak, cantik-cantik gue juga bener kayak, ya. Orangnya apa ini manusia gitu kan? Kayak nggak pernah ini megang stang motor gitu. Iya, kayaknya nggak pernah deh. Nggak pernah deh. Kayaknya, aduh ya Allah, Kayak, badan-badannya iya itu kan? loh, kulit-kulitnya Emang kalau 2019 mulus. tuh kalau masalah tajir kayak tajir-tajir. Ya itu. Jurusannya. Itu sangat bisa diindikasikan agak sedikit dicurigai. Perlu uang intinya. Perlu uang lah ya untuk. Karena nggak murah lah untuk ke sana gitu. Tapi Nggak kalau murah. Persiapannya luar biasa ya. persiapannya Mundur nih kita, persiapannya emang luar biasa ya. Luar biasa banget sih. Bahkan untuk final night aja luar biasa ya Pak. Apa? Final night-nya untuk nasional nih, malam final nasional tuh kan Itu bayar? nggak bayar, cuma perusahaan perlu uang banyak untuk mengadakan acara itu gitu loh. Itu aja itu cuma buat milih putri Indonesia doang. Terus pas untuk ngirim ke internasional pasti persiapannya sangat banyak, kayak ada training, bahkan beberapa tahun ini trainingnya ke Philippines. Kenapa Philippines? Karena Philippines tuh pageant di sana tuh kayak udah bener-bener kayak beauty pageant tuh udah kayak presiden di sana. Masa sih? Lo kalau cari Miss Universe 2018, Catriona Gray. Waktu yang itu gue tadi lihat juga sih yang menang pageant ya, apa namanya? Pageant itu yang ibunya dari keluarga yang tidak mampu. Ini ya, Vietnam ya? Itu siapa? Vietnam, bukan? Vietnam tuh dari keluarga gak mampu tapi dia top 5 Miss Universe. Jadi kayak gak ada yang ya oke, berarti gitu nggak ada yang nggak mungkin ya. gitu. Berarti intinya positif aja dan Ya, acara itu pun dibawa positif aja. Mungkin ada pesan terakhir kali biar orang-orang tuh nggak mendiskreditkan sebuah kontes kecantikan itu. Oke, ini standar kecantikan universal wanita loh. Enggak sih, gue mikirnya lebih ke mereka tuh sama kok kayak atlet-atlet yang sedang berjuang di internasional. Mereka sama-sama bawa nama Indonesia. Itu yang gue pikirin sama ini, kayak mereka tuh sama, kayak susahnya mereka sama, mereka juga training, mereka juga latihan segala macam, mereka mempersiapkan segala macam. Jadi kayak ya udah, jangan
Ya gue sih mandangnya itu. Intinya mereka sama aja kayak atlet. Gue ngeliatnya gitu. Oke. Karena mereka membawa nama Indonesia mereka nggak membawa nama pribadi. Bukan Frederick Siskal di selempangnya. Tapi mereka membawa Indonesia gitu. Jadi saat Indonesia dipanggil, bendera Indonesia yang tampil di LED-nya. Gitu. Oke. Gue punya tantangan nih, terakhir nih. Gue gak mau. Gue tahu tantangan lo apa. Gue tahu tantangan lo apa. Enggak, ini beda. Kan Oh. yang tadi kan pertama beda ya. Bisa ngomong nama lengkap lu? Kan gue tahu ini. Gue udah nembak Enggak, ini. nama lengkap lu. Tapi pakai gaya Miss Universe. Misalnya nih gue. Aldila Depok gitu misalnya. Gue tahu. Gue udah nembak ini. Tahu gak di rumah kayak. Gue Udah tahu penutup, Master Adila penutup. bakal minta. Itu namanya opening number pak. Apa namanya? Opening number. Gitu. Opening number. Ya, Oke. betul. Semua. Kayak lelang ya. Oke, coba terakhir nih. Oke, sekian ya. Ini ditutup sama teman gue untuk nama lengkapnya dengan gaya Nama lengkapnya. Yang ini nyala masih. enggak, nama lengkapnya dan nama lengkapnya dan Miss Universe dengan gaya Miss Universe-nya. Ya, Ya. reputasi Lengkap gue. ya, lengkap. Kagak Lengkap banget ya? Iya, lengkap. Lu kan Panjangan lu Jakarta nama apa sih? gue. Jangan Casablanca. Enggak lah Indonesia aja gak sih? Ya udah deh, enggak apa-apa. Kan gak Tadi gue pengennya Jakarta Pusat Kan gitu. kan DKI Jakarta makanya. Oh, iya, iya, Kan iya. Jakarta. Oh, iya, iya. Sama dia. Oh, iya. Gitu kan. Iya ya, oke. Tuh 2 3. Ini pertama kali loh Pak. Aduh lama. Oke, 1 2 3. Roma Rizky Widianto, Indonesia. Kurang. Itu gue maunya itu aja. Oke, thank you Ki. Terima kasih ya.